Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota 3 orang, yaitu Muhammad Sugali dengan NIM 2010 11 2070. Yang kedua yaitu Murni Setiawati dengan NIM 2010 11 200 639. Yang ketiga yaitu Nisa Adila dengan NIM 2010 11 200 717. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Nah, sebelum saya lanjut tentang pasar modal, saya ingin membahas tentang investasi terlebih dahulu. Apa sih itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harga sehingga aset atau harga tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Istilah dalam investasi saham ada 3. Yang pertama, keuntungan, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain yaitu selisih harga beli dan harga jual efek. Yang ketiga, dividen yaitu pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Ada 8 langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, pahami tujuan investasi, biaya pendidikan, dana pensiun, dan lain-lain. Jangka pendek, menengah, panjang. Yang kedua, kenali profil risiko, risk averter, moderate risk taker. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi, saham, obligasi, reksadana, ETF. Yang keempat, pahami tingkat risiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil risiko. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Yang kedelapan, pertahankan tujuan investasi. Prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, dipergunakan dana lebih. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Yang keempat, kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Yang kelima, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Konsep dasar obligasi. Surat utang jangka menengah panjang dapat dipindah tangankan, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Apa sih itu reksadana? Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Metodologi perhitungan indeks saham. Rumusnya adalah IHSG sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100. Nilai pasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat. Nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Informasi tentang perdagangan saham di BI. Transaksi saham menggunakan Continuous Auction System atau sistem lelang berkelanjutan yang didasarkan kepada Order Driven Market melalui JATS Next G atau Jakarta Automated Trading System Next Generation.
Pihak yang boleh melakukan transaksi atau memasukkan order hanya anggota bursa atau AB yang juga menjadi anggota clearing. Investor melakukan transaksi saham melalui AB yang memiliki izin sebagai perantara pedagang efek. AB akan mengenai biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh investor. Transaksi dilakukan dalam bentuk scriptless dengan settlement T+3. Transaksi dilakukan dengan remote trading system. Ukuran perubahan atau fraksi harga. Transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot, di mana satu lot sama dengan 100 saham. Setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga atau tick size yang sudah ditentukan. Berikut merupakan tabel perubahan harga. Harga kurang dari Rp500, fraksi Rp1, maksimum 1 kali perubahan harga Rp20. Harga lebih dari Rp500 sampai dengan kurang dari Rp5.000, fraksi Rp5, maksimum 1 kali perubahan harga Rp100. Harga lebih dari Rp5.000, fraksi Rp25, maksimum 1 kali perubahan harga Rp500. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Tujuan pendirian OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan pendirian yaitu menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek, disebut sebagai anggota bursa atau AB. BEI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. BEI adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. BEI wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek. BEI bekerja sama dengan DSNN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP. Tujuan pendirian yaitu menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, AB, perusahaan efek, badan administrasi efek, atau pihak lain yang disetujui Bapepam dan LK. Dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1998. Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Tujuan pendirian yaitu menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham lembaga clearing dan penjaminan wajib dimiliki oleh bursa efek. Dikelola oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996.